Jadi mungkin harapan saya informasi ini tidak hanya bermanfaat sampai untuk IISMA, tetapi juga mungkin untuk proses-proses yang lain ketika nanti teman-teman akan melanjutkan studi gitu misalkan. Ya, jadi ada 4 bagian ini yang ingin saya bahas hari ini. Jadi sedikit tentang IISMA, kemudian apa itu personal branding, bagaimana kita menulis esai dan mempersiapkan wawancara. Nah, yang pertama adalah terkait dengan IISMA. Nah, satu pesan yang cukup penting adalah ketika kita ingin bisa di next ya, ketika kita ingin apply ya suatu program apapun itu, apakah itu program exchange atau beasiswa internasional begitu ya, maka satu hal yang perlu kita lakukan sejak awal adalah mengenal tentang program itu sendiri. Jadi ketika teman-teman ingin mempersiapkan untuk apply IISMA, ya dari sekarang perlu dilihat gitu ya, apa sih IISMA itu? Apa visi misinya? Kenapa pemerintah membuat program itu? Begitu. Kemudian universitas sasarannya gitu ya, tujuannya yang kita bisa apply itu di mana saja. Itu perlu untuk kita pelajari. Ya. Dan selanjutnya di dalam website IISMA itu sudah ada banyak sekali informasi terkait dengan visi misi, prosedur, eligibilitas gitu ya. Dan juga ada beberapa tentang ini, apa sih yang diharapkan dari program IISMA ini terkait dengan pengalaman yang akan teman-teman peroleh. Ya, misalnya di sini ada beberapa poin ya, untuk membangun koneksi dan network internasional, kemudian untuk mempromosikan budaya. Tadi kita juga sudah melihat ya di beberapa video yang diputar sebelumnya, bagaimana mahasiswa IISMA itu tidak hanya terlibat di dalam aktivitas akademik, tetapi juga banyak berinteraksi dengan rekan-rekan internasional ya dalam proses selama hidup dan tinggal di sana. Seperti itu. Kemudian bagaimana bisa memperoleh pengalaman dari budaya yang baru ya. Dan kemudian juga ada di situ ada kemampuan organisasi. Tadi kita melihat dari beberapa video yang diputar sebelumnya, ada beberapa kegiatan begitu ya yang diorganisasi oleh rekan-rekan yang mengikuti IISMA, sehingga kita bisa melihat bahwa di situ ada juga, nggak bisa gitu ya cuma seperti yang tadi di videonya itu yang mahasiswa kupu-kupu tadi itu ya, yang habis kuliah pulang, tidak seperti itu kan harapannya. Tetapi bagaimana selama durasi program itu teman-teman bisa benar-benar terlibat gitu ya di dalam prosesnya, memanfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda begitu. Dan ada juga yang poin yang terakhir itu terkait dengan pengalaman belajar dan kehidupan gitu ya. Jadi tidak hanya belajar tapi selesai kembali ke kos-kosan gitu ya, tapi bagaimana memang benar-benar memaksimalkan waktu yang ada di sana untuk menambah pengalaman dan interaksi dengan budaya yang berbeda itu gitu. Nah, ini yang nanti juga perlu diluangkan waktu khusus gitu ya untuk benar-benar belajar tentang apa itu IISMA. Karena itu nanti kita akan melihat, itu nanti juga sedikit banyak akan berdampak ketika kita menyusun apa sih personal branding kita gitu. Selanjutnya, nah sekarang kita melihat kalau itu IISMA itu seperti itu gitu ya. Terus personal branding itu apa? Nah sebenarnya personal branding itu ya diri kalian itu gitu kan. Di sini ada 4 gitu mungkin ya. Jadi ya image tentang diri kalian, apa sih value yang kalian pegang, kemudian apa visi misi kalian. Jadi yang punya visi misi itu bukan cuma organisasi ya, bukan cuma perusahaan, tapi kita pun diri kita juga perlu punya visi misi. Ya apa sih impian gitu ya yang ingin dicapai, bagaimana saya akan mencapai hal itu. Terus sedikit banyak kan terkait sebenarnya dengan visi misi ya. Dan itu juga tentunya suatu proses ya. Kita perlu waktu untuk mengenali diri kita. Aku ini maunya kemana? Aku mau jadi apa? Gitu. Dan itu adalah proses yang mungkin memang akan selalu berkembang. Ya, jadi visi misi kalian hari ini bisa jadi mungkin akan berbeda gitu ya dengan 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, tidak apa-apa. Memang seperti itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengenalinya. Ya. Nah, selanjutnya, jadi terus personal branding itu bagaimana? Jadi ini ya gambarannya seperti ini. Jadi ketika kita mengetahui, ketika kita mengenali, oh saya sukanya ini,
Ya, saya pengennya itu begini. Value saya itu begini. Value saya mungkin ada yang sama dengan teman saya, ada yang berbeda gitu ya. Nah, itu kan yang ada di dalam diri kita. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya teman-teman kan menampilkan juga ya, menampilkan apa yang teman-teman miliki itu pada orang lain. Nah, personal branding itu sebenarnya adalah ada di itu, apa namanya itu? Irisannya. Ya, irisan antara apa yang ada dalam diri teman-teman dan apa yang kalian tampilkan. Sehingga kalau kita melihat di sini memang akan ada bagian-bagian yang itu berbeda gitu ya. Mungkin ada bagian yang kita simpan sendiri. Ya enggak, kalau dari gambar ini ya. Ada bagian-bagian yang mungkin itu tidak perlu saya tampilkan sebagai image saya gitu ya. Tetapi ada bagian-bagian yang itu akan saya kemas dan itu saya sajikan. Nah, itu nanti yang akan menjadi bagian penting di dalam penulisan esai dan proses wawancara. Nah, terus yang mana ya Bu yang saya tampilkan? Nah, itu nanti pertanyaan selanjutnya kan pasti begitu ya. Terus yang mana yang saya tampilkan? Itu nanti yang mungkin harapannya teman-teman dari AGE dan para mentor akan bisa membantu gitu ya pada hari ini dan proses hari ini. Tapi tentunya itu juga tergantung dari teman-teman sendiri. PR-nya itu adalah bagaimana teman-teman mengenali dulu kan, yang ini ya, yang lingkaran biru itu loh. Kita harus kenali dulu yang lingkaran biru itu. Kalau sudah, baru kita juga akan bisa mulai memilah gitu ya. Mana yang akan kita tampilkan? Bagaimana saya menampilkannya? Ya. Dan bagaimana saya ingin orang lain melihat saya? Gitu. Seperti itu. Jadi sama sebenarnya namanya branding itu sama dengan merek gitu ya. Kalau kita membayangkan kita beli suatu produk, pasti kan ada hal-hal yang ditonjolkan ketika mereka mempromosikan produk itu gitu ya. Tetapi tidak semua kan ditonjolkan. Misalnya kalau iklan minuman kemasan gitu ya, biasanya kan kadar gulanya tinggi. Tapi itu nggak akan di-highlight kan. Yang di-highlight kan yang enak, segar gitu ya, yang mungkin mengandung vitamin ini, vitamin itu, dan seterusnya. Tapi bahwa kadar gulanya tinggi, itu kan adalah informasi yang kemudian tidak di-highlight. Nah, itu yang mungkin teman-teman perlu bayangkan gitu ya, mulai dari sekarang. Sehingga nanti PR-nya, mumpung malam minggu gitu ya, di rumah aja, dibayang-bayangkan gitu ya, apa sih sebenarnya visi misiku, apa sih yang aku inginkan dari mengikuti program IISMA ini misalnya. Dan dari situ nanti akan mulai dipikirkan bagian mana yang akan saya tampilkan. Dan di sebelah kanan itu akan terkait dengan bagaimana orang lain melihat Anda gitu. Jadi bagaimana nanti tim seleksi baik yang mereview esai ataupun mewawancara itu melihat Anda, ya itulah yang akan ditampilkan di sisi yang bagian kanan. Ya. Tapi kita melihat bahwa sisi kanan yang merah itu sebenarnya kan nggak semuanya juga dari personal branding kita ya. Nah, itu juga hal-hal yang bisa dilatih. Misalnya begini, ketika wawancara, kita sudah nyiapin gitu ya, oh personal brandingnya ini isai jawaban isai saya begini begitu sudah latihan. Tapi pada saat hari H bisa jadi grogi gitu kan, mungkin jawabnya kurang lancar atau agak aduh tiba-tiba blank gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang nanti akan dilihat juga oleh reviewer dan interviewernya. Ya, itu yang di sisi yang merah itu. Sehingga memang dalam persiapan ini dan termasuk juga untuk tadi ya ini saya sampaikan untuk beasiswa apapun, rasanya kita juga tetap perlu mempertimbangkan semua hal itu. Ya, jadi apa yang sudah kita siapkan dari diri kita dan apa hal-hal yang mungkin akan bisa berdampak pada performa kita, baik pada saat menulis esai ataupun saat wawancara. Nah, kalau begitu, terus bagaimana ya kita membuat personal branding ini gitu? Nah, mungkin ini sesuatu yang sangat sering dibahas ya sebenarnya kalau mungkin zaman SMA gitu ya, ada camp-camp atau mahasiswa, ada orientasi atau kegiatan BEM gitu. Biasanya ada pertanyaan kan, who am I gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat bermanfaat teman-teman. Terutama kaitannya dengan personal branding ini. Bagaimana kita sebenarnya mengenali apa sih visi misi nilai-nilai yang aku pegang. Kadang-kadang
apalagi teman-teman mahasiswa yang mungkin kan ya udah hidup dijalani aja gitu ya. Ya aku pengennya pokoknya belajar, syukur-syukur nilainya bagus, lulus, ya udah mengalir aja pokoknya gitu. Nah tetapi kalau di sini nggak bisa mengalir aja, kita harus mengidentifikasi gitu. Apa sih visi misi dan nilai-nilai yang kalian pegang gitu. Dan kemudian apa kelebihan dan kelemahanku? Itu juga harus tahu. Ya. Dan kadang-kadang mungkin kita tahu ya, tapi kadang-kadang malu-malu untuk ngaku gitu kan. Nah kalau di sini memang kita harus jujur gitu ya. Pada beberapa bagian kita harus fair. Bahwa oke lah, aku punya kelemahan ini. Terus kira-kira gimana tindak lanjutnya ayo? Kalau misalnya oke, aku punya kelemahan ini, terus gimana? Apakah kita mundur aja gak jadi? Oh aku punya kelemahan ini, bahasa Inggrisku nggak lancar, aku nggak pedean. Terus nanti kalau aku pergi, aku belum pernah keluar negeri, yang pergi sendirian gitu ya. Kayaknya aku bakal bingung deh. Terus aku itu orangnya galauan, banyak tuh ya kan. Kalau di list kelemahan tuh kayaknya lebih banyak kadang-kadang daripada kelebihan gitu ya. Banyak. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Mungkin ada yang punya ide? Singkat aja silakan, angkat tangan, 1 orang, mungkin 2 orang. Terus gimana kalau begitu? Kalau pas kita di tahap ini gitu ya, terus waduh kelemahanku itu se-Indonesia raya gitu. Kayaknya enggak pede deh dibandingin sama temanku sebelah itu. Dia tuh begini, dia begitu gitu ya. Terus gimana dong? Ada masukan? Apakah kita mundur saja atau bagaimana? Ayo jangan kelamaan, nanti saya dikasih waktu ini loh. Batas waktunya habis nanti. Ayo, gimana? Ya, karena itu sebuah kelemahan ya, mungkin di sini dia harus digali. Apa sih yang benar-benar tadi sudah disampaikan ya? Apa sih yang benar-benar pengen dia inginkan dari itu desain? Kalau misalnya dia udah punya triknya, pasti dia akan mencoba memperbaiki dan mencoba mencari peluang-peluang untuk lebih besar. Ya, jadi kalau memang sudah menggali tadi, maka kita coba cari peluang-peluang itu ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menutupi kelemahan itu. Tadi ada lagi yang angkat tangan? Iya, silakan Mbak. Karena tadi kasusnya dia yang orang lain lebih hebat, mungkin harus terima kalau semua orang juga punya kelemahan. Jadi kita semua sama punya semangat yang sama untuk bisa. Ya, karena mungkin dia melihat bahwa orang lain lebih hebat, maka mungkin kita juga harus mengingatkan diri kita bahwa semua orang pasti punya kelemahan gitu ya, dan kita tidak perlu minder gitu ya dengan itu. Oke lah, kita harus fair gitu ya pada diri kita sendiri, bahwa semua orang pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan. Nah terus tadi terkait dengan yang disampaikan Mbak yang di tengah tadi, bagaimana supaya kita kemudian apa yang kita lakukan kalau kita punya kelemahan itu. Dan itu yang seringkali akan menjadi poin yang cukup kuat juga dalam berbagai proses seleksi. Jadi ketika kita mengakui bahwa oke lah ada kelemahan, tapi terus apa yang aku lakukan gitu? What you do then? Itu yang biasanya akan menjadikan poin yang lebih berarti gitu. Sehingga bagaimana teman-teman bisa meyakinkan gitu ya melalui isai atau wawancara, oke lah aku punya kelemahan ini, tapi aku melakukan ini dan itu, sehingga aku bisa mengatasi itu tadi, seperti itu. Ya, jadi memang kita harus belajar juga untuk mengidentifikasi dan kemudian tentunya prosesnya kembali lagi ke kehidupan teman-teman ya. Jadi kalau sudah dikatakan, oh berarti aku harus mencoba begini, harus mencoba begitu, itu nanti mungkin bisa, kalau belum, jadi 2 hal ya. Kita bisa menggali dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Saya pernah berada di situasi ini, terus bagaimana saya mengatasinya. Yang kedua bisa juga kita mencari cara baru. Oh kelemahanku seperti ini, berarti apa yang bisa aku lakukan? Oh aku belajar suatu hal baru untuk mengatasi kelemahanku, seperti itu. Tapi tentunya itu nanti juga tetap harus dilakukan beneran gitu ya, bukan cuma on paper yang cuma buat seleksi aja gitu, seperti itu. Nah selanjutnya, apa saja sih kira-kira dari kelebihan dan kelemahan yang kita miliki itu yang kemudian bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses studi ini gitu, atau dalam proses exchange ini. Itu juga perlu kita pahami sehingga kita bisa mengidentifikasi kelemahan atau kelebihan yang mana yang kira-kira itu akan relevan dengan proses belajar atau magang atau exchange ini ya, atau apapun yang kalian apply gitu.
Dan yang terakhir, pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin aku kuasai. Jadi terkait dengan suatu program beasiswa, biasanya pasti akan ada pertanyaan, apa yang akan kalian lakukan gitu ya setelah kalian ikut program itu. Apa sih manfaatnya buat kalian? Bagaimana kalian bisa berkontribusi setelah kalian belajar dan mendapatkan pengetahuan baru dari program itu? Nah, itu tentunya juga akan bisa dikaitkan dengan tadi ya, kelebihan, kelemahan, pengalaman yang sebelumnya, dan juga hal-hal terkait dengan visi misi kalian tadi itu. Begitu. Selanjutnya, nah, terus dari situ tadi, maka kemudian kita akan masuk ke proses membangun personal branding. Jadi kayaknya simpel gitu ya personal branding, tapi sebenarnya ada banyak gitu ya step-step yang mungkin akan perlu dilakukan. Nah, di sini adalah ada beberapa poin di sini ya. Yang poin yang pertama paling kiri atas itu terkait dengan bagaimana kita akan menyajikannya. Jadi kalau tadi kita sudah mengenali diri kita, mengidentifikasi kelebihan kelemahan, bagaimana cara kita untuk menghadapi kelemahan itu dan sebagainya. Terus bagaimana cara kita menyajikannya, gitu kan? Bagian mana yang akan saya highlight itu tadi? Bagian mana yang mungkin akan saya keep dan seterusnya, seperti itu. Kemudian poin yang sebelah kiri itu terkait dengan poin yang ketiga ya, sebelah kiri. Siapa audiensnya? Nah itu nanti akan sangat tergantung dengan program apa yang di-apply. Makanya tadi di awal saya sampaikan ketika mau apply IISMA, ya pelajarilah tentang IISMA. Nanti kalau mau apply beasiswa S2 ya kita harus benar-benar pahami beasiswa itu visi misinya seperti apa, ya isi-isiannya beasiswa itu seperti apa, sehingga kita bisa mengemas personal branding kita sesuai dengan visi misi yang diharapkan dari program yang kita tuju, gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu adalah beberapa hal juga yang nanti juga akan terkait dengan penulisan. Jadi misalkan itu ya, apa sih yang paling kamu ketahui, passionmu di mana? Itu sebenarnya akan terkait juga dengan visi misi tadi ya. Jadi misalnya kalau IISMA tadi itu tadi ya arahnya kan ke sana ya, networking, belajar tentang budaya lain, belajar hidup di budaya yang berbeda, dan juga ada kemampuan organisasi, ada ini dan ada itu. Nah, passion kalian tuh di mana? Bagaimana hubungannya dengan program IISMA? Bagaimana program IISMA akan bisa membantu mengembangkan diri kalian dan sebaliknya apa yang kalian lakukan gitu ya setelah mengikuti program IISMA. Jadi itu semuanya akan nyambung gitu. Ya, kalau kita bayangkan. Dan jadi ketika proses seleksi baik melalui esai maupun interview, biasanya ketika ada koherensi gitu ya, ada kesinkronisasi antara visi misinya program yang dituju, misalnya IISMA, dengan apa yang teman-teman sampaikan, sebenarnya biasanya itu adalah satu poin yang dicari, ya kan, oleh penyeleksi gitu. Karena dari sekian banyak aplikan pasti akan dilihat yang mana sih yang memang benar-benar menunjukkan gitu ya. Tadi bahwa ada visi misi, ada tujuan, ada goal yang memang eksplisit dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh program ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti membuat esai dan menyiapkan interview juga hal itu perlu diingat-ingat dan disiapkan. Ya, sama halnya ketika misalnya saya melakukan suatu seleksi gitu ya, mungkin simpel aja mahasiswa magang gitu. Tetapi kalau mahasiswa itu hanya menuliskan ingin menambah pengalaman baru, itu kayaknya simpel banget gitu ya. Menambah pengalaman baru nggak harus di sini mbak, nggak harus di sini mas, gitu kan? Ya kan? Apa yang ingin kamu dapatkan dari proses magang ini? Misalnya kalau contoh saya tadi mahasiswa magang ya. Sama halnya dengan IISMA ini, kalau kita hanya menjawab, oh saya ingin mendapat pengalaman baru, berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, ya terus, ya kan kenapa ikut IISMA? Pasti pertanyaan itu masih muncul, ya karena tidak apa ya kurang spesifik gitu, sehingga bisa ditemukan gitu, ada titik temunya, yang itu akan menghasilkan aplikasi yang memang mantap gitu. Nah selanjutnya. Jadi selanjutnya, pada bagian selanjutnya kita akan melihat ini, terus bagaimana kita mengkomunikasikan
personal branding kita. Nah itu nanti akan masuk ke dalam esai dan wawancara. Ya, selanjutnya, ya. Nah di dalam IISMA di website ya, ketika teman-teman sudah memulai proses aplikasi, akan ada beberapa pertanyaan begitu kan yang disajikan. Nah di sini pertanyaannya ada 4 sepertinya ya. Jadi diskusikan tentang prestasi akademik dan non akademik, termasuk tentang proses dan keterampilan yang Anda peroleh dalam jenjang studi sebelumnya. Jadi memang ya harus di list gitu ya. Dan nanti perlu dicek juga ketika ada batasan jumlah kata, maka sekali lagi teman-teman juga harus bisa meng-highlight gitu ya, bagian-bagian prestasi mana yang akan saya tonjolkan gitu, yang akan saya tampilkan, dan bagian mana yang mungkin nanti dimasukkan di kurikulum VT aja gitu, seperti itu ya, sehingga itu nanti juga perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian outline rencana Anda untuk engage dengan komunitas lokal dan internasional. Nah, selain proses yang tadi saya sebutkan, jadi dari mengenali IISMA, kemudian juga memahami dari diri kalian sendiri, kita juga bisa melihat berbagai video. Tadi ya beberapa sudah diputar tadi kan, beberapa video dari award di IISMA yang tahun lalu, kemudian dari artikel-artikel yang mereka tulis, ada banyak kan yang sharing tentang seperti apa gitu ya proses dengan IISMA. Nah, informasi-informasi seperti itu juga sangat penting, sehingga teman-teman nanti bisa memberikan rencana yang eksplisit gitu. Jadi ketika ditanyakan apa rencanamu, ya jawablah apa rencanamu gitu. Jadi jangan harus jelas gitu ya. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan, ya kita berikan uraian sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, kemudian diskusikan suatu waktu di mana Anda menemukan tantangan yang sulit atau hambatan selama studi, selama belajar, dan bagaimana Anda melaluinya, bagaimana Anda memecahkannya. Jadi memang harus dicari gitu ya, contoh suatu hambatan yang teman-teman temui dan bagaimana itu tadi saya katakan ya, bisa berupa suatu kelemahan atau suatu hambatan, tapi yang penting adalah terus kalian ngapain gitu, apa yang kalian lakukan supaya kalian bisa memecahkan atau keluar dari persoalan itu. Dan tentunya ketika kita menjelaskan tentang solusi, tentunya solusinya juga harus dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan dan kemampuan yang teman-teman miliki, gitu ya. Jadi jangan dituliskan kalau misalnya solusinya saya terlambat masuk ke persoalannya saya sering terlambat ketika kelas online karena ada kesulitan jaringan gitu. Terus solusinya saya telepon IndiHome gitu ya untuk itu bukan seperti itu ya. Jadi memang harus ketika ada persoalan, terus apa yang teman-teman lakukan? Yang itu adalah suatu showcase gitu ya, suatu pertanyaan ini sebenarnya suatu cara supaya teman-teman bisa meng-highlight kemampuan-kemampuan ya, ataupun sifat-sifat kelebihan yang teman-teman miliki ya. Persoalannya mungkin bisa jadi sederhana ketika tugas kelompok, itu sesuatu yang terkait dengan studi juga boleh, atau persoalan yang lain gitu ya, misalnya ketika ada tugas kelompok ada persoalan seperti ini dan itu. Lalu bagaimana teman-teman memecahkannya? Yang itu merupakan suatu gambaran dari keterampilan-keterampilan yang diharapkan tadi. Misalnya ada keterampilan organisasi gitu kan, bagaimana pengelolaan stres, pengelolaan emosi, banyak banget yang bisa dieksplor dalam proses pemecahan masalah itu. Begitu. Jadi memang ini sepertinya simpel gitu ya, tetapi memang perlu benar-benar diluangkan waktu sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan melalui esai ini benar-benar meng-highlight sekali lagi personal branding teman-teman begitu. Nah kemudian yang terakhir, jelaskan tentang kondisi kesehatan, misalnya treatment terkait dengan gigi, kemudian apakah ada treatment medis atau medikasi terkait COVID, atau ada terapi atau konseling terkait kesehatan mental. Nah, ini tadi saya diskusi dengan Bu Dina, memang kita belum tahu ya arah dari pertanyaan ini kemana. Bisa jadi mungkin sesuatu yang terkait dengan administratif ya, mungkin terkait dengan izin masuk ke sesuai dengan apa, izin visa dan seterusnya, bisa jadi begitu, atau bisa jadi memang ada hal lain yang ingin diketahui oleh penyeleksi.
Tetapi saya rasa dan di sini memang kita juga tadi ya, ingat yang irisan tadi loh, yang merah dan biru tadi. Jadi kita tetap harus jujur, ya kan? Kalau memang ada suatu kondisi-kondisi seperti yang ditanyakan, ya kita memang harus menyampaikan. Karena khawatirnya itu akan terkait dengan aspek administratif ya. Barangkali akan ada suatu proses, apakah asesmen kesehatan atau apa yang harus dilakukan, saya juga tidak tahu begitu ya. Tetapi di sisi lain, bagaimana kita bisa menyampaikannya? Seperti yang tadi itu, saya memang memiliki medikasi, misalnya saya dalam pengobatan karena saya punya asma dan sebagainya begini-begini, sehingga ya gak apa jelaskan aja dalam situasi yang dingin begini-begini. Tapi bagaimana strategi Anda dalam mengelola kondisi tersebut sehingga itu akan menjamin bahwa nanti ketika Anda berangkat ke suatu negara yang di sana musim dingin, Anda tetap bisa survive gitu dan bisa berkontribusi secara optimal layaknya teman-teman lain yang tidak memiliki kondisi tersebut gitu. Bisa dibayangkan ya. Jadi itulah cara kita untuk menyajikan gitu ya. Jadi di satu sisi tetap jujur, tetap ada kejujuran, nggak kita tutup-tutupi ya udah saya nggak usah lapor, saya bilang nggak ada. Tapi ternyata nanti kalau kejadian kesana, kemudian misalnya tadi ya ada asma yang parah, ternyata di sana lagi musim dingin atau lagi musimnya hay fever yang apa sih? Ada musim-musim kalau musim semi itu apa sih, serbuk apa namanya, polen. Ada masa-masa di mana serbuk sari itu sangat banyak dan itu bisa menjadi parah gitu untuk teman-teman yang asma. Ada masa-masa, nah itu kan juga gawat gitu ya kalau nggak lapor terus tiba-tiba di sana ada sesuatu yang terjadi, kita di sini di UNER juga nggak bisa banyak membantu gitu kan, sehingga memang terkait dengan kesehatan mungkin tetap dilaporkan. Tetapi bagaimana strategi yang teman-teman miliki, ya atau yang sudah dilakukan selama ini untuk memastikan bahwa nanti di sana itu bisa tetap optimal, ya itu yang perlu untuk di highlight, ya seperti itu. Nah selanjutnya. Nah ini tadi sudah saya singgung sebenarnya ya, jadi luangkan waktu, nggak bisa last minute ya, nggak bisa SKS sistem kebut semalam ya, jangan, tidak bisa. Pastikan isi esai sesuai dengan poin pertanyaan. Jadi kalau ditanyanya apa ya jawabnya ya itu, jangan jelaskan yang lain gitu ya. Kemudian pertimbangkan personal branding, visi misi ISMA itu sendiri dan juga universitas atau prodi tujuan. Jadi ketika teman-teman memilih yang saya inginkan itu saya masuk ke jurusan ini, mungkin ada beberapa kriteria gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan oleh jurusan tersebut, sehingga itu juga bisa di highlight dalam esai teman-teman. Tuliskan dengan clear and concise ya, jadi nggak usah kayak kebiasaan orang Indonesia itu kan panjang lebar berbunga-bunga dan berbuah gitu ya. Jadi ini ada batasannya berapa jumlah katanya, sehingga tolong itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir itu sangat penting, harus diluangkan waktu untuk proofread, dibaca lagi, jangan sampai ada salah ketik ya, itu sangat fatal gitu ya. Kemudian sesuatu yang kecil tapi pasti seperti saya aja kalau baca laporan itu sudah sebel gitu ya. Nah kita nggak ingin kan buat reviewer itu sebel ya. Jadi memang harus di-proofread, ulang-ulang, direview apakah kalimatnya sudah jelas, apakah sudah menjawab apa yang ingin ditanyakan, apakah sudah meng-highlight ya hal-hal yang ingin saya tampilkan terkait dengan personal branding saya. Nah, yang terakhir persiapan wawancara. Mungkin nanti ini Bu Dina juga akan lebih banyak gitu ya menjelaskan tentang bagian ini. Ya selanjutnya Mas. Nah mungkin kalau dari saya ya sama saja seperti tadi ya. Kita ulang lagi prosesnya, kita lihat tadi ISMA, kemudian kita pelajari berkas aplikasi kita termasuk esai. Jadi jangan sampai nanti esainya bilangnya begini, wawancaranya bilangnya begitu. Itu nggak ketemu gitu ya. Jadi memang itu adalah suatu proses seleksi yang masih satu rangkaian, sehingga harapannya memang akan saling menguatkan. Apa yang disampaikan di esai itulah yang teman-teman sampaikan ketika wawancara. Tapi ya jangan diapalin ya, nanti juga aneh kan. Ini mbaknya ini kok persis banget sih seperti yang dituliskan, itu ya enggak juga ya. Tapi bagaimana kita membangun dari berkas aplikasi kita. Kemudian belajar dari pengalaman Wordy sebelumnya itu juga penting. Dan nanti setelah sesi ini juga akan ada mentor
mentoring juga ya, jadi itu tolong dimanfaatkan juga dengan baik. Dan kemudian berlatih dan mengasah kemampuan menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, itu juga penting, apalagi meskipun situasinya itu daring, tapi teman-teman juga perlu memperhatikan seperti kontak mata gitu ya. Jadi tetap harus lihat ke kamera, memberikan respon-respon nonverbal. Jadi bagaimana menunjukkan antusiasme kalian, motivasi gitu ya. Jadi jangan kaku juga gitu kan, meskipun online itu kelihatan gitu apakah teman-teman memang benar-benar interest gitu ya, benar-benar minat kepada program ini atau tidak begitu. Dan meskipun kalau teman-teman membaca itu juga akan kelihatan tuh meskipun online. Ya. Jadi memang benar-benar perlu dibuangkan waktu untuk melatih. Jadi nggak baca kerpekan gitu ya, meskipun kerpekannya ditaruh di samping itu kadang-kadang dari mata tetap akan kelihatan. Ya, apalagi bagi interviewer yang mungkin sudah sangat sering gitu ya, banyak pengalaman untuk interview, pasti itu akan langsung kelihatan meskipun kita sudah menyembunyikan dengan cara-cara tertentu gitu misalnya. Sehingga memang itu ya perlu dilatih supaya natural, bisa menjawab dengan tepat. Ya. Dan juga mungkin tidak kaku dengan bahasanya gitu ya. Jadi memang perlu berlatih terutama bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, tapi jangan khawatir, pasti reviewer akan mempertimbangkan juga bahwa bahasa utama kita bukan bahasa Inggris gitu ya, tapi kan bagaimana kita menyiapkan diri kita, itu juga akan menjadi poin yang penting. Nah, jadi itu mungkin beberapa poin yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dari awal tadi pelajari website dengan baik, kemudian kenali diri dan bangun personal branding, dan kemudian pelajari persyaratannya, pelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan, siapkan esai dan siapkan untuk proses wawancara yang baik gitu ya, seoptimal mungkin. Dan jangan lupa untuk melengkapi aplikasi dan kumpulkan tepat waktu. Jadi manajemen waktu juga sangat penting sehingga teman-teman punya waktu yang cukup untuk membaca dan menyiapkan, tapi juga jangan sampai melewati batas aplikasi. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih, selamat bersiap mendaftar dan semoga sukses untuk semua. Terima kasih Bu Waterpun. Ini pasti sudah banyak sekali catatannya